Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah akuntansi. Perkenalkan, saya Nabela Putrikova, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kami hari ini. Adapun anggota kelompok ini selain saya ialah Aulia Friska Purnamasari, saya Nabela Putrikova, Angga Pramadani, Salsa Livia Hardi, Moh Fikri, Nur Ahmad, Muhammad Andre Bambang, Siti Safriani, dan Siti Nurhaliza. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami. Pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan. Karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Contohnya seperti rotasi jabatan, pengajuan cuti, laporan kerja dinas, dan lain-lain. Sistem di dalam pengendalian internal ini meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan harta dan data milik perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Aktivitas dalam pengendalian internal ini menjadi penting untuk dibahas karena tidak jauh berbeda dengan aktivitas lain seperti berbisnis, produksi, hingga legalitas barang. Pengendalian internal menurut ahli. Yang pertama, menurut Holmgren 2009, pengendalian internal adalah semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang cepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menurut Dasarata 5, Rafa Frederick L. Jones 2008, pengendalian internal adalah suatu proses kebijakan perusahaan yang dipengaruhi oleh dewan direksi, entitas, manajemen, dan personel-personel lainnya. Hal ini dibuat untuk memastikan kepastian terkait beberapa pencapaian meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga, menurut Harry 2016, pengendalian internal adalah sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua aturan dan undang-undang telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Tujuan pengendalian internal. Menurut Nisworgen, Warrens, Fast tahun 2000, tujuan dari pengendalian internal yaitu memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap bank melakukan suatu kontrol yang dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Yang kedua, menurut Mulyadi 2002, menjadi dua, yaitu menjaga kekayaan perusahaan melalui sistem otoritas yang telah ditetapkan, dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan dalam catatan akuntansi perusahaan. Komponen-komponen sistem pengendalian internal. Ada beberapa komponen sistem pengendalian internal yang harus diperhatikan. Komponen pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut. A. Lingkungan pengendalian. Komponen ini diwujudkan dengan cara pengoperasian, cara pembagian wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Cara komit audit berfungsi, dan metode-metode yang digunakan untuk merencanakan dan monitor kinerja. B. Penilaian resiko. Komponen untuk mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang dihadapi.
oleh perusahaan dan cara-cara untuk menghadapi resiko tersebut. C. Aktivitas pengendalian. Komponen yang dioperasikan untuk memastikan transaksi telah terorientasi, adanya pembagian tugas, pemeliharaan terhadap dokumen dan record, perlindungan aset dan record, pengecekan kinerja, dan penilaian dari jumlah record yang terjadi. Komponen-komponen sistem pengendalian internal ada dua, yaitu informasi komunikasi, yaitu komponen di mana informasi digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perusahaan. B. Pemantauan, komponen yang memastikan pengendalian internal beroperasi secara dinamis. Jenis-jenis pengendalian internal. 1. Pengendalian akuntansi, yaitu suatu pengendalian yang termasuk dalam unsur pengendalian yang meliputi rencana, prosedur, dan pencatatan. Untuk mencegah terjadinya invasion, pengendalian ini menjamin semua transaksi dilakukan sesuai otoritas manajemen. Transaksi yang dicatat sesuai dengan standar akuntansi. 2. Pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi adalah untuk mendorong dilakukannya efisien dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi mendukung pengendalian akuntansi yang berprioritas pada manajemen. Evaluasi efektivitas pengendalian internal. Evaluasi efektivitas pengendalian internal merupakan proses untuk menilai seberapa baik sistem pengendalian internal suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang evaluasi efektivitas pengendalian internal. Yang pertama, penetapan standar. Evaluasi dimulai dengan menetapkan standar atau kriteria yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan, keandalan, laporan keuangan, perlindungan terhadap aset, dan efisiensi operasional. Yang kedua, identifikasi pengendalian internal. Mengidentifikasi semua pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Pengendalian ini dapat berupa kebijakan, prosedur, sistem, atau struktur organisasi yang dirancang untuk melindungi aset, mencegah penipuan, dan memastikan kepatuhan. Yang ketiga, penilaian risiko. Melibatkan penilaian terhadap risiko-risiko yang dihadapi organisasi. Hal ini membantu dalam menentukan kebutuhan akan pengendalian internal tertentu dan menetapkan prioritas dalam melakukan perbaikan. Yang keempat, pengujian dan pemantauan. Pengujian untuk memastikan bahwa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini bisa berupa pengamatan langsung, wawancara, atau pengujian teknis. Selain itu, pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan pengendalian internal tetap efektif seiring waktu. Yang kelima, pelaporan dan rekomendasi. Hasil evaluasi efektivitas pengendalian internal harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen senior atau dewan direksi. Jika ditemukan kelemahan atau peluang perbaikan, rekomendasi harus disampaikan bersama dengan informasi tentang dampaknya terhadap tujuan organisasi. Yang terakhir, tindak lanjut. Langkah terakhir adalah tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diajukan. Manajemen harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal dan memastikan bahwa perbaikan tersebut diimplementasikan dengan efektif. Pemantauan pengendalian internal. Pemantauan pengendalian internal merupakan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Pemantauan ini melibatkan evaluasi berkelanjutan dan berperiodik dari sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi kelemahan, risiko, dan peluang perbaikan. Langkah-langkah umum dalam pemantauan pengendalian internal. Yang pertama, penetapan tujuan dan standar. Yang kedua, pengawasan berkelanjutan. Yang ketiga, evaluasi berkala. Yang keempat, penggunaan teknologi. Yang kelima, penilaian risiko. Yang keenam, pelatihan dan penyuluhan. Yang ketujuh, tindakan korektif. Yang kedelapan, pelaporan dan umpan balik. Yang kesembilan, review dan pihak ketiga. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian.
Ada beberapa tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk pengaturan dan penyelenggaraan pengendalian entitas internal. Menurut Section 404, untuk melaporkan secara terbuka tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. Yang kedua, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Menurut Section 404, auditor diwajibkan untuk diterbitkan laporan pengaudit tentang penilaian manajemen atas pengendalian internalnya, termaksud pendapat auditor mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. 3. Tanggung jawab manajemen untuk mendapatkan pengendalian internal. Kepastian yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Keterbatasan internal. Pengendalian internal tidak pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perencanaan dan implementasinya. 4. Tanggung jawab pelapor oleh manajemen menurut Section 404. Perancangan pengendalian internal. Manajemen harus muncul apakah pengendalian internal telah dirancang dan berlaku untuk mencegah atau mendeteksi salah sajian material dan dalam laporan keuangan. Efektivitas pelaksanaan pengendalian. Untuk apakah pengendalian telah berjalan, misalnya yang dirancang dan dilakukan sudah efektif. 5. Tanggung jawab auditor untuk mempengaruhi pengendalian internal. Pengendalian atas laporan keuangan. Auditor fokus pada pengendalian internal yang berhubungan dengan manajemen. Yang pertama, dalam pengendalian laporan keuangan. Pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Auditor tekan pengendalian internal kelas transaksi, bukan saldo akun. 6. Tanggung jawab auditor untuk menguji pengendalian internal, untuk menyatakan pendapat mengenai pengendalian internal. Manfaat pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, baik dari segi operasional, keuangan, maupun kepatuhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengendalian internal yang efektif. Yang pertama, meningkatkan keandalan laporan keuangan. Yang kedua, melindungi aset organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Yang kelima, mengurangi risiko dan fraud. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, memperbaiki proses bisnis. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kesembilan, mendorong budaya kepatuhan dan etika. Yang 10, mendukung audit internal dan eksternal. Selanjutnya, kasus atau contoh soal. Pada tahun 2012, pihak auditor internal PT PLN Persero Kantor Pusat Satuan Pengawasan Internal Regional 10 Sulawesi menemukan suatu indikasi terjadinya fraud di salah satu kantor rayon. Fraud yang ditemukan pihak auditor tersebut berkaitan dengan pembohongan publik yang dilakukan oknum perusahaan yang memberikan biaya pasang listrik baru kepada pelanggan. Pada saat mengevaluasi rekapitulasi pasang listrik baru, pihak auditor melakukan wawancara kepada pelanggan berdaya besar untuk mengetahui beberapa biaya yang dikeluarkan pelanggan tersebut pada saat pasang listrik baru. Pihak auditor menemukan adanya perbedaan nilai rupiah yang seharusnya dibayarkan pihak pelanggan kepada perusahaan. Rencana anggaran biaya yang diberikan oknum perusahaan kepada pihak pelanggan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga merugikan pihak pelanggan. Oknum tersebut dapat dengan mudah melakukan pembohongan publik ini dikarenakan masyarakat pelanggan tidak mengetahui betul mengenai peraturan dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber. Selanjutnya, solusi berdasarkan jawaban auditor. Penulis mengetahui bahwa pihak auditor SPI Regional 10 Sulawesi melakukan langkah-langkah pemeriksaan operasional
yang terdiri dari desk work dan field work dalam mengungkapkan kasus ini. Yang pertama, desk work. Desk work merupakan langkah awal yang dilakukan auditor SPI dalam melaksanakan pemeriksaan operasional. Dalam kegiatan ini, pihak auditor melakukan pemeriksaan buril. Pemeriksaan buril adalah data dasar atau awal yang diperiksa oleh auditor untuk mengetahui gambaran umum unit perusahaan yang akan diaudit, untuk menentukan cakupan atau luas area pengujian pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan operasional tahap selanjutnya yaitu field work. Contoh dari data-data buril yang akan diperiksa seperti laporan keuangan, struktur organisasi unit yang diaudit, daftar pasang listrik baru, termasuk juga sampling data pelanggan. Apabila data dari hasil pemeriksaan buril yang dilakukan lemah atau kurang andal, maka luas area pengujian pada saat field work akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika data dari hasil pemeriksaan buril yang dilakukan kuat dan dapat diandalkan, maka luas area pengujian saat melakukan field work akan kecil. Melalui pemeriksaan buril inilah auditor SPI Regional 10 Sulawesi menemukan tindakan fraud yang dilakukan manajer kantor PLN rayon tersebut. Dari hasil sampling data pelanggan berdaya besar, SPI Regional 10 Sulawesi mendapati rencana anggaran dan biaya pasang listrik baru salah satu pelanggan yang tidak wajar. Ketidakwajaran tersebut disebabkan adanya biaya yang tidak seharusnya dibebankan kepada pelanggan. 2. Fieldwork. Fieldwork adalah kegiatan pengujian yang dilakukan dengan langsung turun ke lapangan atau rumit perusahaan yang diaudit. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahap desk work. Pada kasus fraud yang terjadi pada kantor PLN rayon ini, auditor SPI Regional Sulawesi melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran dari hasil pemeriksaan buril dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, memastikan pelanggan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pelanggan PLN melalui sistem niaga PT PLN Persero. Langkah kedua, meminta klarifikasi dari manajer kantor PLN area yang membawai rayon bersangkutan, mengklarifikasi bahwa dia belum mengetahui perihal kasus tersebut. Langkah ketiga, meminta klarifikasi dari pihak pelanggan bersangkutan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan listrik baru agar bisa dibandingkan dengan hasil pemeriksaan buril yang dilakukan di awal. Hasil yang didapatkan dari klarifikasi tersebut adalah benar bahwa pelanggan telah mengeluarkan biaya yang tercantum dalam RBH pasang listrik baru yang dikeluarkan pihak PLN dengan nominal 104.921.000. Langkah-langkah yang dilakukan oleh SPI Regional X Sulawesi dalam melakukan pemecahan masalah dan pengumpulan fraud yang terjadi dalam perusahaan PLN telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat PLN. Hal ini terlihat dari kasus fraud yang terdeteksi oleh auditor SPI Regional Sulawesi, salah satu kantor rayon yang berada di wilayah pengawasan. Dengan menjalankan prosedur pemeriksaan operasional yang diawali dengan desk work, kemudian dilanjut dengan kegiatan field work, pihak auditor menemukan suatu kerjasama atau kesepakatan antara manajer kantor PLN rayon tersebut dengan pihak kantor listrik dalam pembuatan RBH pasang listrik baru yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT PLN Persero yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 kepada pihak pelanggan. Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh pelanggan tersebut
untuk pemasangan listrik baru adalah sekitar 91.921.000. Tetapi realisasi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan tersebut adalah 104.921.000. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pelanggan sebesar 13 juta rupiah. Kesimpulan, pengendalian internal adalah sistem dan prosedur perusahaan untuk melindungi aset dan memastikan kepatuhan kebijakan. Di teori akuntansi, ini dipengaruhi sumber daya manusia dan teknologi informasi. Pentingnya untuk memverifikasi data di dalam perusahaan, meliputi cara menjaga harta, memeriksa data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.